Marilah teman, mari kita belajar untuk masa depan kita. Bangkitlah kawan, gapailah masa depan untuk jadi anak berguna. Janganlah kau lupa, selalu berdoa padanya agar diberi ilmu yang berkah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Oke, anak-anakku sekalian yang ada di pondok maupun yang masih di rumah, ya. Sebelum kita mengawali pelajaran kita di pertemuan pertama ini, maka di sini saya akan mengenalkan atau memperkenalkan diri saya, walaupun tadi sekilas di video sebelumnya sudah sedikit saya jelaskan tentang diri saya. Oke, langsung saja. Nama saya yaitu Muhammad Syarifuddin. Saya berasal dari kota Ponorogo, yang aslinya ya berada di Desa Gontor, ya, di Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Nah, sekarang saya berdomisili di kota Ponorogo dan kebetulan di situ yaitu rumah istri saya. Saya alhamdulillah sudah mempunyai istri, ya, baru satu, ya. Ya, satu gitu ya, tidak baru satu ya. Insya Allah ya, semoga saja bisa langgeng sampai nantinya ya. Dan alhamdulillah juga saya baru diberikan dua anak, ya, dua anak baru mau dua ini ya. Yang satu sudah berumur 4 tahun dan yang satu masih di dalam kandungan ya. Saya minta doanya saja nanti dilancarkan untuk kelahirannya di bulan Desember nanti ya. Oke, ya, saya di sini saya dikasih amanat untuk mengampu pelajaran akidah akhlak kelas 7 ya. Nanti pastinya di semester awal ini di tahun 2020-2021 akan bertemu dengan saya di pelajaran akidah akhlak untuk kelas 7 ya. Oke, saya di Ar-Rahman, di MTS Ar-Rahman ini sejak 2017 sampai saat ini. Kebetulan saya juga ditempatkan di bagian operator yang bertempat di bagian tata usaha ya. Mungkin itu saja perkenalan kita pada siang hari ini. Pesan saya, silahkan perhatikan materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Silahkan diperhatikan, jangan ada yang ngantuk ya, dicatat ataupun dirangkum. Nanti akan saya periksa rangkumannya, ataupun nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya akan periksa jawabannya ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, langsung saja
kita memasuki materi di pertemuan kita yang pertama ini. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian akidah Islam. Namun sebelum kita lanjut ke materi kita tentang pengertian akidah Islam, marilah kita amati di sini ada sebuah cerita dari kisah Siti Masitoh. Perhatikan cerita berikut. Kisah Siti Masitoh, wanita mulia yang mempertahankan imannya. Apa di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa? Teriak Fir'aun dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita putrinya perihal keimanan Siti Masitoh. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir itu terjatuh. Seketika Siti Masitoh mengucap "Astagfirullah", sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masitoh yang selama ini disembunyikannya. Baru saja aku menerima laporan dari Haman, menteriku, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Kini pelayanku sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Kurang ajar si Masitoh itu, umpat Fir'aun. Panggil Masitoh kemari, perintah Fir'aun pada pengawalnya. Masitoh datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah senantiasa menyertainya. Masitoh, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa? Tanya Fir'aun pada Masitoh dengan amarah yang semakin meledak. Benar, jawab Masitoh mantap. Kamu tahu akibatnya? Kamu sekeluarga akan saya bunuh, bentak Fir'aun. Telunjuknya mengarah pada Siti Masitoh. Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung segala akibatnya. Masitoh, apakah kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu, dan anak-anakmu. Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Melihat sikap Masitoh yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masitoh kepadanya. Siapkan sebuah belanga besar, isi dengan air, dan masak hingga mendidih, perintah Fir'aun lagi. Ketika semua keluarga Siti Masitoh telah berkumpul, Fir'aun memulai pengadilannya. Masitoh, kamu lihat belanga besar di depanmu itu. Kamu dan sekeluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak fikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masitoh sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkannya dengan dirinya, suami, dan anak-anaknya yang lain. Selain anak bungsunya yang masih bayi, naluri keibuannya muncul, ditatapnya bayi mungil dalam gendongnya. Yakinlah Masitoh, Allah pasti menyertaimu, sisi batinnya yang lain mengucap. Ketika itu terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara kepada ibunya. Ibu,
janganlah engkau bimbang, yakinlah dengan janji Allah. Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih, menjadi teguhlah iman Masitoh. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang memegang teguh atau istiqomah dalam keimanannya. Ketika Siti Masitoh dan keluarganya dilempar satu persatu pada belanga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya air dalam belanga itu. Demikianlah kisah seorang wanita solehah bernama Siti Masitoh, yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. Kuburan siapa itu Jibril? Tanya baginda Nabi. Itu adalah kuburan seorang wanita solehah yang bernama Siti Masitoh, jawab Jibril. Ya, setelah kalian dengarkan dan perhatikan cerita di atas tersebut, maka ada pesan dalam cerita tersebut, yaitu pesannya adalah jangan takut dihukum saat mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anakku sekalian, setelah kalian mengamati kisah Ibu Masitoh dan kalian perhatikan, tentunya akan banyak hal yang menjadi pertanyaan di benak kalian, bukan? Nah, sekarang coba tuliskan, kemudian ungkapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gunakan pertanyaan-pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa? Pertanyaannya, apa yang dilakukan Siti Masitoh yang mengakibatkan Fir'aun marah? Nah, di situ silahkan kalian jawab. Kata tanya mengapa? Pertanyaannya, mengapa Siti Masitoh berani dimasukkan belanga bersama keluarganya? Ya, silahkan dijawab juga pertanyaan tersebut. Kemudian kata tanya bagaimana? Bagaimana perjuangan Siti Masitoh memperjuangkan keimanan atau keyakinannya? Nah, anak-anakku sekalian, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam buku tulis kalian. Ya, masih ingat bukan dari kisah cerita Siti Masitoh yang tadi? Oke, anak-anakku yang saya banggakan, masih semangat bukan? Oke, kita masuk ke pembahasan materi tentang pengertian akidah Islam. Silakan perhatikan, konsentrasi, perhatikan yang saya terangkan nanti supaya semuanya bisa dipahami dan bisa dimengerti. Oke. Apa sih yang akan kita dalami bersama, wahai kawanku? Oke. Pengertian akidah Islam. Pengertian akidah menurut bahasa adalah berasal dari kata al-aqadu yang artinya
ikatan, atau siqu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang artinya mengukuhkan, dan ar-rabtu bi kudwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah kepercayaan yang terikat erat dan tersimpul kuat dalam jiwa seseorang sehingga tidak mungkin tercerai atau terurai. Nah, demikianlah pengertian akidah menurut bahasa maupun istilah. Saya ulangi sekali lagi, menurut bahasa adalah berasal dari kata al-aqdu yang artinya ikatan, atau siqu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, atau al-ihkamu yang artinya mengukuhkan, dan ar-rabtu bil qudwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah, yaitu kepercayaan yang terikat erat dan tersimpul kuat dalam jiwa seseorang sehingga tidak mungkin tercerai atau terurai. Kemudian di sini ada beberapa pengertian akidah menurut syariat, yaitu yang pertama adalah akidah Islam memiliki pengertian sebagai kepercayaan atau keimanan kepada hakikat-hakikat atau nilai-nilai mutlak, tetap dan kekal, pasti dan hakiki, serta suci seperti yang diwajibkan oleh syariat. Yaitu contohnya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, serta beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akidah adalah urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas serta tertanam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoyahkan oleh sesuatu yang subhat atau keraguan. Kemudian yang ketiga, akidah adalah suatu yang mengharapkan hati, membenarkannya, yang membuat jiwa tenang, tentram kepadanya, dan menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan. Nah, itulah beberapa pengertian akidah menurut syariat. Ya, gimana anak-anak? Masih sanggup? Kita lanjutkan, oke? Ya, sedikit lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Kita ambil kesimpulan dari seluruhnya, ya, bahwasannya akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Nah, itulah anak-anakku sekalian, materi kita di pertemuan yang pertama ini. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai kegiatan pembelajaran pertemuan pertama telah kita lalui. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan kedua
minggu depan sebagai persiapan untuk pertemuan yang kedua. Nanti kita akan masih membahas tentang materi akidah Islam. Jangan lupa kesehatan untuk senantiasa dijaga. Makanya Bapak berpesan, jagalah kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Ingat, sehat itu mahal. Dan jangan lupa tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi insan yang beriman dan bertakwa dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang kedua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.